Jakarta adalah urban society, maka sejak tahun 1967 para pakar menyidik suku Betawi. Siapa suku Betawi ini dan dari mana asalnya? Kekeliruan yang banyak terjadi oleh pakar adalah tentang garis awal permulaan sejarah Betawi di Jakarta. Seperti keliru melihat Betawi ada setelah Sunda Kelapa, padahalnya sebelum itu masyarakat Betawi sudah ada. Di Kemayoran itu, kalau menurut kawan-kawan dari ahli arkeologi kepurbakalaan, maka di kawasan itu memang sudah ditemukan macam-macam artefak. Artefak itu benda-benda masa lalu, masa prasejarah, misal ada gerabah, ada macam-macam alat rumah tangga, ditemukan bahkan sesudah pada masa 5000 tahun sebelum Masehi. Jadi abad ke-5 sebelum Masehi, menurut ahli kepurbakalaan kita, kawasan yang kemudian bernama Kemayoran itu sudah ada penduduknya. Siapakah dia? Kalau menurut penelitian dari Dennis Lombard dalam bukunya Silang Budaya, itu menyatakan bahwa di situ adalah yang disebut penduduk di sekitar situ atau orang-orang yang di situ atau komunitas yang berada di sekitar situ adalah ya disebut oleh Denny Lombard itu namanya proto manusia Betawi. Jadi cikal bakal manusia yang kemudian di akhir abad ke-17 dinamakan sebagai komunitas Betawi. Pada mulanya penduduk Jakarta adalah Betawi, sama seperti di Kampung Kemayoran yang dahulunya mayoritas orang Betawi. Kecamatan Kemayoran yang terletak di Jakarta Pusat ini memiliki banyak sejarah tentang kebetawiannya. Kecamatan ini berada di bagian ujung utara Jakarta Pusat, berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Priuk di sebelah utara, Kecamatan Sawah Besar di sebelah barat, Kecamatan Kelapa Gading di sebelah timur, dan Kecamatan Cempaka Putih dan Johar Baru di sebelah selatan. Kemayoran ini memiliki sejarah unik dengan namanya, yaitu tentang mayor yang mengawasi daerah tersebut. Mayor itu berada di bawah perintah Gubernur Belanda untuk mengawasi kawasan Kemayoran. Kalau soal nama mayor itu sebenarnya ada satu ketika Gubernur Van der Bos berkuasa di situ, itu kan ada aliran yang namanya disiplin ataupun sekitaran atau batasan penguasaan daerah yang diharuskan diawasi. Setiap daerah pinggiran itu, sebab Kemayoran itu termasuk daerah pinggiran Batavia, itu digunakan sebagai daerah yang memang harus diawasi, yang diberikan kepercayaan kepada seorang mayor. Kemayoran ini memang ada tokoh yang bernama Isaac Sain ya. Isaac itu adalah orang Eropa, dia ada darah Perancis, kemudian dia meninggalkan kampung halamannya dan dia bergabung dengan pasukan VOC. Maka dia menjadi tentara VOC. Ketika dia di sini, dia udah pangkat letnan dan dia berhasil membantu VOC untuk memperkuat kawasan. Dan dia juga membantu VOC untuk melawan memberikan bantuan kepada Pangeran Haji dari Banten, yang waktu itu di Banten terjadi perebutan kekuasaan. Raja Haji Haji ini melakukan pemberontakan kepada ayahnya Ageng Tirtayasa. Dia berhasil mendukung Pangeran Haji, dan akhirnya karena dia berhasil mendukung itu, dianggap dia sudah berjasa kepada VOC, sehingga VOC memberikan hadiah dengan atas keberaniannya di kawasan yang kemudian bernama Kemayoran itu. Dan saat itu dia sudah menaik pangkatnya dari kapten menjadi mayor. Nah, itulah sebenarnya daerah Kemayoran popularitasnya dimulai dari seorang penjaga atau komandan yang berpangkat mayor yang ditugaskan oleh Gubernur Van der Bos untuk menjaga daerah itu. Itu disebut daerah Kemayoran pada akhirnya. Kedatangan Belanda ke Jakarta sebagai penjajah memang sudah lama menginginkan kota Jakarta untuk pusat perdagangan dan banyak memiliki tanah yang subur. Jakarta saat di bawah pemerintah Pangeran Jayakarta memang kota untuk pusat perdagangan. Di Kemayoran ini merupakan kota di sekitaran Batavia yang diserah tugaskan untuk dijaga oleh Gubernur Belanda kepada Mayor Isaac de Sain.
di Kemayoran dikasih kepada Tuan Ishak yang memang sudah berjasa, yang dianggap berjasa oleh pemerintah kolonial karena dia pangkat tituler militernya itu adalah mayor, maka daerah itu di tanah Tuan Mayor dulu disebutnya. Maka itu ini semua pemerintah kolonial lakukan untuk mengontrol. Jadi semua nih di Kemayoran, kemudian di Senen, di Weiltevreden, kemudian di macam-macam nama tempat yang berkaitan dengan nama etnik itu untuk mengontrol. Kalau ada sesuatu, Tuan Mayor di kawasan lu ada sesuatu, gua nggak panggil orang-orang yang melakukan kejahatan, tapi gua akan panggil lu, minta pertanggungjawaban lu kepada pemerintah. Batavia mau dibangun oleh Belanda, nggak punya duit, tenaga kerja yang ada di sini nggak mau kerja sama dia. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang atau gubernur yang ada di situ mendatangkan para pekerja dari luar, gitu loh. Nah, para pekerja dari luar itu didatangin itu, kemudian ditempatkanlah dia pada tempat-tempat daerah-daerah tertentu yang sudah ditentukan oleh Belanda itu. Jakarta atau Batavia pada waktu itu tempat kedatangan orang-orang asing gitu ya. Bagaimana orang Belanda datang ke Indonesia, kita tahu sejarahnya ya, karena faktor pencarian ekonomi, rempah-rempah terutama yang membawa mereka datang ke Indonesia ini, ke Nusantara ini. Itu mereka perlu tempat kan untuk, katakanlah Batavia menjadi rendezvous, tempat bertemunya ya dari berbagai tempat silang budaya ya, seperti itu ya, seperti itu. Nah, begitu juga orang Cina, untuk tumbuhnya sebuah kota kan perlu tenaga. Nah, tenaga diantaranya yang ditarik orang Belanda untuk menghidupi kota Jakarta adalah orang Cina. Jadi mereka ditarik sebagai tenaga kerja untuk menghidupkan kota Batavia atau jadi latar belakang sejarah lah yang membuat mereka datang ke Batavia ini ya. Mereka yaitu untuk berbagi kepentingan. Kalau Belanda adalah politik eksploitasi, politik dan lain semuanya adanya di Batavia ini. Mereka mengembangkan suatu koloni-koloni seperti itu ya, dari Batavia ini. Jadi mereka memang secara faktor sejarah yang buat mereka datang ke sini. Pembangunan yang terjadi di Kemayoran untuk membangun Kemayoran di bawah pemerintah Belanda dulunya membuat perkembangan di daerah Kemayoran. Banyaknya orang-orang yang akhirnya berdatangan dari luar Jakarta untuk bisa tinggal di daerah Jakarta. Saat ini, yang terkenal adalah sisa dari pembangunan Kemayoran yang membuat perekonomian di Kemayoran melesat naik, yaitu lapangan terbang Kemayoran. Nah, lapangan terbang itu memang dibangun, memang itu tanah kosong namanya. Nah, itu juga buat menunjang kan di situ kan ada tangsi, ya. Jadi kan bisa dijagain tuh ada tangsinya. Sehingga bangunlah itu yang namanya lapangan Airport Kemayoran itu untuk menambah fasilitas ketika Belanda yang ngejajah kita. Maksudnya mulai Ratu Wilhelmina yang jajah tuh baru dibangun tuh yang kayak gitu fasilitas. Karena tadinya kalau VOC nggak ngebangun apa-apa, ngambilin semuanya, mengambil barang-barang kita doang. Nah, setelah Belanda 18 baru terjadi pembangunan, ada kereta api, ada lapangan terbang dan sebagainya gitu. Pilihan lapangan terbang saat itu, maka dipilihlah itu. Di samping juga memang kawasan lain yang sudah diincer oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda itu di kawasan Jakarta Timur. Nah, tentu saja karena kawasan itu menjadi kawasan super modern, ya kita anggap super modern lah, karena kapal terbang dan teknologi-teknologi baru itu menjadi penopang utama di kawasan Kemayoran. Otomatis kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar ikut juga menggelinjang, artinya bangun gitu. Ya akhirnya memang tergantung karena saat dibangun itu kan masih zaman kolonial. Kolonial saat itu kan kita tahu ada strata masyarakat. Jadi mereka membagi masyarakat itu dalam 3 kelas. Kelas utama itu kelas Eropa.
Eropa tuh penjajah, Belanda. Kelas 2 itu kelas timur asing. Timur asing itu mana? Cina, Arab, Kamboja itu masuk sini. Nah, kelas yang paling bawah ini adalah kelas pribumi. Kita nih, baik itu dia dokter, baik apa, masih dianggap kelas pribumi. Maka itu, nah, yang menguntungkan tentu aja kelas menengah. Di sini ada Tionghoa, ada Arab yang mengambil keuntungan dari pembangunan lokasi yang super modern di saat itu dengan lapangan terbang. Maka di samping rakyat biasa, rakyat pribumi juga mengambil keuntungan karena mereka bisa menjadi tukang, mereka bisa menjadi tugas kantor, bisa menjadi clerk, tukang ngantar atau bikin surat dan segala macam. Mereka bisa merubah tingkat kehidupan mereka dari yang biasanya mereka dulu kan di situ kawasan itu terkenal dalam cerita Bang Murtado itu kan kawasan sawah. Dulu tuh orang nyawah. Kalau yang nggak punya sawah, dia kerjaannya cuman namanya derep tuh kuli motong atau kuli nandur. Dengan begitu maka dibangun itu, maka mereka bisa meningkat kehidupan ekonominya otomatis begitu. Dengan adanya dibangunnya lapangan terbang Kebayoran itu menambah kesejahteraan masyarakat, ya. Dulu kan juga orang-orang kerja butuh sarapan, ya kan, walaupun memang sama Belanda digesuh-gesuh, ya, diusir sono usir sini, ya kan, gitu kira-kira. Saat ini kesejahteraan Kota Kemayoran sudah sangat berkembang dibandingkan sebelumnya. Perekonomian yang bisa dilihat dari perdagangan di sekitaran Kemayoran saat ini bisa dikatakan ramai. Bisa dilihat dari Pasar Kemayoran, salah satunya yang berada di Jalan Utan Panjang Kemayoran, di mana daerah tersebut berada di sekitaran landasan pacu Kemayoran pada masanya. Dan juga seperti di daerah Pasar Jiung, di mana daerah ini merupakan daerah pinggir dari landasan pacu Kemayoran waktu dulunya. Jakarta atau Betawi disebutnya, atau orang sebut lebih akrab disebutnya orang-orang Jakarta, ya, akrabnya. Jakarta udah dikenal sejak zaman dulu itu, atau Betawi ini dikenal dengan daerah pelabuhan. Kota pelabuhan itu otomatis banyak orang-orang yang datang ke sini dan bercampur baur dengan urusan dagang. Ketika dia dagang ke sini, menetap di sini sebahagian, mereka juga kawin-mawin dengan bangsa orang itu di sini, sehingga bercampur baurlah di situ, berbahasa maupun kawin-mawin yang begitu tinggi. Sehingga bahasa Betawi bercampur juga, yang bahasa cikal bakal ada bahasa Melayu, kemudian ada bahasa Arab, dan ada bahasa Cina, ada bahasa India, ada juga bahasa Eropa yang bercampur baur dengan bahasa berkembang yang di Betawi. Perkembangannya seperti itu. Jadi kalau perkawinan campur dikenal karena sebagai kota pasar, disebut juga bahasa Melayu pasar, bahasa Betawi itu, karena udah dicampur-campur bahasanya, gitu kira-kira. Sebagai penduduk asli, kota Jakarta merupakan tempat bermukimnya segala etnis atau suku bangsa. Banyaknya etnis ini menyebabkan orang Betawi menjadi bercampur baur berdasarkan kawin-mawin etnis di Jakarta. Di semua etnis Betawi, baik Betawi maupun bukan Betawi, senantiasa ada kawin campur. Itu biasa di dalam kehidupan masyarakat, keetnis-etnisan. Nah, orang-orang yang dikatakan sebagai etnis asli, pertama-tama dilihat dari genetikanya, dari unsur darahnya. Maka kawan-kawan kita, komunitas masyarakat yang ada dan menempati kawasan namanya Kemayoran itu adalah disebut ya Betawi. Seiring perkembangan zaman, daerah Kemayoran ini banyak sekali didatangi para pendatang dari luar daerah Jakarta, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dan beberapa daerah lainnya. Hal semacam ini tidak terjadi pada Betawi saja, tapi hampir semua suku. Namun Betawi saat ini menjadi kurang peradabannya, terutama di Kemayoran. Kebetawiannya menjadi bercampur baur dengan etnis lain dari Betawi. Sebenarnya gini,
terjadinya perkawinan itu bukan terjadi Betawi menjadi bias. Tapi dimanapun suku bangsa itu terjadi asimilasi, tetap aja dia disebut juga induknya tetap aja induk yang sama. Nggak ada yang namanya bias. Bias itu kan ketika percampuran budayanya masuk, terjadi adaptasi budaya. Tapi kalau soal kulturnya tetap aja nggak akan bias gitu ya. Cuman kalau soal kepedulian, iya. Ketika dia tercampur baur, ada kepedulian yang memang seharusnya 100% jadi 60%, sebab yang satu ke emaknya, satu ke bapaknya. Ya, jadi ada percampuran kayak gitu. Bapaknya, karena ada bapaknya misalnya orang dari Jawa nih, orang ininya Betawi, kan bapaknya juga pengen bawa anaknya ke kulturnya Jawa. Jadi ada sebahagian. Betawi yang kemudian menjadi Betawi campuran itu memang hasil kawin mawin. Tetapi di situ juga ada orang-orang yang sudah lama menempati kawasan itu juga kita sebut Betawi. Kenapa? Karena dalam kesehariannya mereka sudah biasa berbahasa Betawi, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan kesenian Betawi, dalam daur hidupnya hidup Betawi. Maka Betawi yang ini nih, yang terakhir disebutkan itu adalah Betawi secara kultur. Jadi Betawi asli adalah kita-kita yang memang secara genetika adalah asli. Adapun Betawi-Betawi campuran atau Betawi yang tidak asli, kalau dalam terminologi kamu itu adalah kawan-kawan yang bisa karena percampuran perkawinan, bisa juga karena memang secara kultur. Pengertian Betawi asli sebenarnya adalah orang-orang yang memang lahir dan punya kampung di sini. Pengertian asli artinya asli kampungnya dari mana, gitu ya. Bang, asli kampung mana Betawinya? Asli kampung Matraman, asli kampung Tebet, asli kampung Kemayoran, asli kampung misalnya kayak Kalibate atau Bekasi atau Tangerang, itu asli kampungnya. Jadi Betawi yang dimasuk asli itu adalah Betawi yang memang dia asal muasalnya kampungnya di sini. Bukan orang yang datang dari luar Jakarta yang mengaku dia bisa bilang Betawi asli, enggak. Dia orang Jakarta disebutnya. Di situ ada perbedaan antara orang Betawi dan orang Jakarta. Siapa orang Betawi? Orang Betawi pasti orang Jakarta. Siapa orang Jakarta? Belum tentu dia orang Betawi. Ah, kira-kira. Kawin mawin yang terjadi di kehidupan Betawi sejak dahulu memang sudah sangat tinggi. Sebagaimana kita tahu, Betawi di Kemayoran ini banyak sekali penduduk dengan berbagai macam jenis atau etnis. Seperti misalnya ada orang Cina, Eropa, dan Arab yang sangat mendominan untuk kaum Betawi. Kawin mawin cukup tinggi di Betawi. Ini juga merujuk pada pendapat Bu Yasmin Sahab, ya, seorang antropolog yang udah profesor dari antropologi UI, mengatakan bahwa etnis yang paling banyak kawin mawin campur antar etnis itu adalah etnis Betawi. Kenapa? Karena itu tadi dari asal usul pembentukannya sendiri adalah Betawi kan pusat tempat datangnya berbagai etnis yang datang ke Jakarta ini. Jadi otomatis mereka bergaul dengan berbagai etnis gitu ya. Sehingga saya pikir mereka sangat terbuka. Jadi sifat juga keterbukaan dari orang Betawi ini membuat mereka menjadi bisa menerima dengan mudah ya etnis-etnis yang ada di ini, asal Islam. Biasanya kalau mereka dasarnya adalah Islam. Kalau dia Islam, walaupun dari etnis manapun itu bisa, karena keterbukaan dari orang Betawi itu sendiri yang membuat mereka juga dari asal usul mereka bahwa mereka sudah makan suatu etnis di tengah-tengah perbauran berbagai etnis yang ada di Jakarta atau Batavia ini. Jadi mereka udah, ya itulah melting pot itu sendiri yang mereka di tengah-tengah melting pot itu, sehingga mereka dapat mudah berbaur dengan etnis-etnis lain, sehingga perkawinan mawin itu pun bisa terjadi seperti itu. Di dalam tradisi Betawi kemudian muncullah kesenian misalnya gambang kromong yang perkawinannya sangat kuat antara Tionghoa dan Betawi, atau kalau kasus mayor itu ya, itu adalah kesenian tanjidor misalnya. Itu tanjidor itu adalah kesenian yang alat musiknya Eropa tetapi memainkan repertoar lagu-lagu Betawi dan dimainkan oleh orang-orang Betawi. Jadi daya serap seperti itulah yang menguntungkan dalam sebuah perkawinan yang multikultur.
Kisah Betawi ini banyak sekali yang menjadi nilai sejarah yang seharusnya kita abadikan dan lestarikan. Keberadaannya menunjukkan masa lalu suatu bangsa dan capaiannya pada masa sekarang. Tanpa catatan sejarah, manusia tidak akan pernah mengetahui kisahnya sendiri. Oleh karena itu, Betawi ini harus dilestarikan khususnya di Jakarta, terutama di Kemayoran. Patung ondel-ondel itu kan kawasannya di kawasan di kawasan PRJ ya. Ya, kawasan PRJ. Jadi kita kepengen kalau kawasan PRJ sih bisa disulap menjadi apa aja. Nah, yang kita kepengen tuh di kelurahan-kelurahan yang komunitasnya masih kental dengan masyarakat. Kalau kawasan PRJ kan kalau malam dia kayak jadi kawasan mati, kosong. Nah, kita pengen tuh ada di Kebon Kosong, di Sumur Batu, di Gedung Rubu, di Serdang itu ya dia. Jadi selamat datang di Kampung Serdang Kemayoran, nuansa Betawi. Saat ini kurang adanya pelestarian dan pengembangan kesenian Betawi, yang mana hanya dilakukan secara informal oleh sanggar perorangan yang secara manajerial tidak cukup kuat. Lantas, bagaimana kita masih bisa menyebut beberapa kampung di Jakarta ini adalah kampung Betawi? Untuk menyatakan suatu wilayah itu masih kampung Betawi atau enggak, ada dua pendapat nih. Kalau kita ngelihat dari segi demografi, itu bisa dilihat dari berapa persen orang Betawi tinggal di situ, itu ukurannya. Tapi juga ada yang disebut dengan kampung dalam artian kampung Betawi itu bahwa budaya Betawi masih eksis tinggal di wilayah itu. Seluruh wilayah masyarakat pada waktu masih mendukung budaya Betawi, bisa dikatakan itu banget sebagai kampung Betawi. Kemayoran, ya orang melihat itu Betawi. Mana dia? Ya Betawinya karena di situ muncul tokoh-tokoh legendaris masa lalu. Haji Ung, kemudian keseniannya keroncong, kemudian juga dalam cerita rakyat yang sangat legendaris itu si Murtado, Macan Kemayoran begitu. Jadi itulah yang menandakan bahwa kawasan itu masih dianggap sebagai kawasan kampung Betawi. Nah, kalau kita lihat faktor sejarahnya emang nggak bisa dilepasin bahwa wilayah Kemayoran adalah wilayah orang-orang Betawi. Kalau dari latar belakang sejarah, iya bisa dikatakan demikian karena dari asal usul dari tokoh-tokohnya, misalnya kita nggak bisa ngelepasin Benyamin S dengan Kemayoran, Jiung dengan Kemayoran, seperti itu. Jadi dari latar belakang sejarah itu bisa untuk menyatakan bahwa ada monumen-monumen yang mencirikan bahwa dia adalah bagian dari Betawi, itu bisa diadakan di sana. Kayak misalnya ada ondel-ondel di sana untuk menyatakan bahwa di sini pernah lahir tokoh-tokoh besar orang-orang Betawi, bahwa di sini juga pernah dulu ada pemukiman orang Betawi yang sebagian besar penduduknya adalah orang Betawi. Bisa dikatakan nggak apa-apa, menurut saya sah-sah aja untuk memperingati, untuk menandakan bahwa di sini adalah telah lahir tokoh-tokoh besar orang Betawi dari wilayah Kemayoran itu sendiri. Pertama-tama tentu saja tanda-tanda Kemayoran itu sebagai Betawi harus diperkuat. Misal setiap jalan masuk ke kampung itu harus ada gerbang kampung Kemayoran yang dibuat di gerbang itu motif-motif ragam hias seperti gigi balang atau yang menandakan itu sebagai masyarakat Betawi, bisa lampion, bisa kaca-kaca, bisa rantai-rantai dan segala macam. Jadi, di kawasan itu pun harus ada satu tempat yang harus menjadi monumental. Salah satunya misalnya kalau kita ingin menjadikan kawasan itu kental dengan kampung Betawi, harus dihidupkan rumah Haji Ung yang sekarang kan ada di sekitar situ, di sekitar Kemayoran. Haji Ung itu dijadikan kawasan daerah tujuan pariwisata yang dibantu oleh pemerintah kolonial untuk dipugar rumah itu, kemudian dikasih akses jalan ke situ oleh masyarakat, dan setiap hari Sabtu Minggu diadakan pertunjukan kesenian tradisional Betawi. Maka dengan begitu akan lebih nyata itu menjadi sebuah kampung yang kental sebagai kampung Betawi.
Sebagaimana diketahui, pemerintah DKI Jakarta tidak henti-hentinya membina kesenian daerah di wilayah DKI Jakarta, termasuk di dalamnya kesenian Betawi sebagai kesenian tuan rumah. Namun tidak cukup dari pemerintah saja, harus juga ada kesadaran dari masyarakat luas yang ikut membantu melestarikan budaya lokal tersebut.